فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 23 dari kata pengantar pensyarah, kata pengantar Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad terhadap Aqidah Qayrawaniyah. Sebenarnya isi kitabnya sederhana sekali, sangat ringan dan sangat simpel ya, punya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Hanya saja si pensyarahnya berbicara agak mendalam sesuai dengan situasi, mungkin situasi dari orang-orang di sekeliling beliau dan sebagainya. Baik. Ini dohirnya menukilkan ucapan siapa ya? Ataukah ini kalam beliau sendiri? Yaitu terkait dengan antara orang-orang Murji'ah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kata beliau di sini, wa yajtami'u fil abdi imanun wa maksiyatun wa hubbun wa bugh. Jadi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada diri seorang hamba Allah Ta'ala itu terkumpul keimanan dan kemaksiatan. Juga ada kecintaan dan kebencian. Bukan berarti kalau dia mukmin pasti tidak pernah punya kesalahan, bukan demikian. Mukmin tapi ada kesalahan, ada kemaksiatan. Demikian pula pada dirinya ada layak untuk dicintai dari satu sisi dan layak untuk dibenci dari sisi yang lain. Dari satu sisi karena dia punya keimanan, kita wajib cinta pada dia, cinta yang sifatnya adalah keagamaan, cinta kepada sesama umat Islam. Tapi kalau dia misalkan suka mencuri atau suka misalkan apalagi itu berjudi, ya kita benci dia sesuai dengan kadarnya itu. Baik, jazakallahu khairan. Duduk yang baik ya. Tulis yang banyak, berlatih tulis lagi. Kemudian dikatakan di sini fayuhabbu ala ma indahu minal iman. Maka dia dicintai karena di sisinya ada keimanan, dia memiliki keimanan. Namun dia dibenci karena Allah di sini dohirnya Allah sababiyah, karena dia memiliki kefasikan dan kemaksiatan. Wa yubghadu ala ma indahu minal fusuqi wal isyan. Dia dibenci karena dia memiliki kefasikan dan kemaksiatan. Wa huwa nadhiru syaibil ladzi yakunu mahbuban. Ini seperti uban yang dia itu disukai idza nudhira ila ma ba'dahu wa huwal maut. Apabila dilihat kepada sesuatu yang datang setelahnya, yaitu kematian. Bagi orang yang memang rindu kepada Allah, dia suka saja kalau sudah dekat masanya dengan berjumpa Allah Ta'ala. Wa huwa ghairu mahbubin idza nudhira ila ma qablah wa huwa syabab. Namun uban itu tidak disukai apabila dilihat dari sisi yang sebelumnya, yaitu kepemudaan. Orang sedih tatkala melihat uban sudah muncul. Oh, ternyata masa muda saya telah berlalu. Nah, ini terkadang timbul kesedihan. Waktu tinggal sebentar lagi. Maka boleh jadi suatu benda itu disukai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Seperti masalah obat. Kita tak suka sama obat. Tapi dari sisi yang lain kita suka karena mendatangkan kesembuhan misalkan atau apa. Kama qala syair, seperti ucapan penyair, asyaibu kurhun. Ini diulang ya. Asyaibu kurhun wa kurhun an nufariqahu fa'jab li syai'in 'alal baghdha'i mahbubi. Li syai'in 'alal baghdha'i mahbubi. Yang namanya uban itu perkara yang tidak disukai, dia adalah perkara yang dibenci.
Yaitu kita benci dia, namun kita juga tidak suka untuk berpisah dengan dia. Dari sisi apa itu? Ya kalau kita mati lebih tidak kita sukai lagi menurut sebagian orang, menurut penyair. Maka tak apalah saya punya uban, yang penting masih hidup menurut sebagian orang. Maka sukailah sesuatu itu dikarenakan kebencian pada dirinya dan dia itu adalah sesuatu yang disukai. Ini ucapan penyair ya, agak dipusing-pusing. Dari satu sisi dia mahbub, dia disukai. Namun dari sisi yang lain dia itu dibenci. Maka fa'jab, yaitu maka hendaknya engkau merasa heran dengan perkara tadi, yang dia itu disukai padahal dia itu juga dibenci. Khamisan, yang kelima, wahum wasatun bainal khawarij. Ahlu sunnah wa jamaah itu pertengahan di antara khawarij, alladzina kaffaru Aliyan wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, wa man ma'ahuma, dan orang yang bersama Ali dan Muawiyah. Kenapa mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah? Karena dianggap tidak berhukum kepada hukum Allah, tapi berhukum kepada hukum manusia, kata mereka. Padahal sekedar apa? Mencari wakil yang berusaha untuk menegakkan hukum Al-Quran wa Sunnah, tetapi dianggap ini tidak berhukum dengan hukum Allah, karena Allah menyuruh kembali ke Quran. Ini kalian malah kembali kepada siapa itu? Amr ibnul As dan Abu Musa al-Ash'ari. Baik. Nah, ini adalah kesalahan orang-orang Khawarij. Langsung berhukum kepada kitabullah, padahal para sahabat lebih tahu tentang pemahaman terhadap kitabullah daripada Khawarij. Wa qataluhum, mereka memerangi Ali dan Muawiyah. Wastahallu amwalahum, mereka menghalalkan harta benda dari Ali dan Muawiyah dan para pengikutnya. Ini kelompok pertama, ekstrim, bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Wa bainar rawafid alladzina ghalau fi Ali wa Fatimah, dan antara Rafidah yang mereka bersikap melampaui batas kepada Ali dan Fatimah. Bukan mengkafirkan Ali, tapi justru menuhankan Ali. Ali dianggap sebagai Tuhan, atau minimal sebagai Nabi. Demikian pula Fatimah, dia adalah apa? Maksum dan sebagainya menurut keyakinan mereka. Wa auladihima, dan anak-anak mereka radhiyallahu anhum. Wa jafau fi haqqi aksari sahabah. Dari sisi yang lain, Rafidah, mereka bersikap kasar kepada terkait dengan hak jumhur para sahabat. Fa'abghaduhum, mereka membenci jumhur sahabat. Wasabuhum, mencaci maki majoriti para sahabat. Fa ahlu sunnah yuhibbuna sahabata jami'an, maka ahlu sunnah mencintai semua sahabat. Wa yuwalunahum, setia kepada para sahabat semuanya. Wa yunazzilunahum manazilahum, meletakkan mereka pada posisi-posisi mereka, posisi orang-orang terbaik yang Allah jadikan pemahaman mereka, pemahaman sahabat sebagai tolok ukur kebenaran, sebagai barometer kebenaran. Tapi apa? Wala yaquluna bi ismatihim, tidak mengatakan bahwasanya para sahabat itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Individu sahabat punya kekeliruan, tetapi pemahaman mereka yang menjadi ijma' mereka, atau yang pemahaman yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain dan tidak menyelisihi dalil, maka itu adalah ijtihad yang benar, dan itu adalah bagian dari agama yang benar. Wa qad qala Tahawi fi aqidati ahli sunnati wa jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata di dalam akidah Ahlussunnah wa Jamaah, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, namun kita tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka. Wala natabarra'u min ahadim minhum, namun kita juga tidak
berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, kita membenci orang yang membenci mereka. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, kita membenci orang yang menyebut-nyebut sahabat bukan dengan kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bi khair, kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kecintaan pada para sahabat adalah bagian dari agama ini, bagian dari keimanan dan ihsan, bagian dari kebajikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, kebencian pada para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan sikap melampaui batas. Fa fi qaulihi rahimahullah, maka di dalam ucapan At-Tahawi tadi rahimahullah, wa nuhibbu ashab Rasulillah, kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatu ahli sunnati minal jafa, selamatnya ahlu sunnah wal jamaah dari sikap kasar kepada para sahabat. Wa fi qaulihi, dan dalam ucapan beliau, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, namun kita tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka, satu orang pun dari mereka. Salamatuhum minal ghulu, keselamatan mereka dari sikap gulu, sikap berlebihan. Ai wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maknanya bagaimana? Kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falasna jufah, maka kita bukan orang-orang yang kasar pada para sahabat. Wa ma'a hubbina lahum falasna ghulah, disertai dengan kecintaan kita kepada mereka, maka kita bukan kelompok yang ekstrim, yang berlebihan. Tidak seperti orang yang cintanya berlebihan sampai menganggap orang-orang yang dicintai itu tidak ada kesalahan. Kalau ditanya, apa bukti kalian yakin dia punya kesalahan? Tahu-tahu tak mampu mendatangkan contohnya. Prakteknya apa? Menganggap orang itu tak punya salah. Nah, ini menunjukkan apa? Ini ghulah, kelompok yang berlebihan, menganggap semua yang datang dari orang itu pasti benar. Walaupun lidahnya mengatakan, tak, saya yakin dia punya kesalahan. Kalau ditanya mana kesalahannya, contohnya, tak mampu mendatangkan. Nah, mereka adalah kelompok yang berlebihan. Sementara para muhaddisun, mereka tidak demikian. Mereka tidak berlebihan kepada para sahabat. Mereka punya riwayat tentang contoh kekeliruan ijtihad sahabat, tetapi tidak menyebabkan itu untuk memburuk-burukkan para sahabat tadi. Dan mereka punya dalil banyak tentang wajibnya cinta pada para sahabat, namun mereka tidak berlebihan sehingga mengkultuskan para sahabat. Wa qad ajmala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hadhil umur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan secara global perkara ini, allati ahlus sunnati wa jamaah fiha, yang mana ahlus sunnah wa jamaah dalam perkara ini wasatun baina firaqid dalal, ada di pertengahan di antara kelompok-kelompok, di antara sekte dan puak yang tersesat. Ya. Iya, kalau suaranya tidak menggema besar. Kita coba. Yang ini lebih itu. Ada apa namanya? Ada loudspeaker gitu. Baik. Dikatakan di sini fi kitabihi al-aqidatil wasithiyah, dalam akidah wasithiyah. Baik, jangan sampai terkacaukan ya antara wasithiyah dengan wasatiyah. Sebagian ikhwah masih bingung. Kalau pertengahan artinya pertengahan itu bahasa Arabnya wasatiyah, sikap tengah. Tapi kalau wasitiyah ini adalah nisbat kepada tempat di Wasit sana. Baik, di Irak. Kalau tak salah Wasit itu ikut Irak di masa lampau, nggak tahu kalau sekarang. Baik, jadi jangan mengatakan yaitu apa wasitiyah ahli sunnah, bukan, tapi wasatiyah, wasat, pertengahan, sikap tengah. Kalau wasit itu nama tempatnya. Kecuali kalau mau ditakwil dengan agak jauh, hukum asalnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak perlu ada takwil.
Masih ada lafadz yang jelas, tak perlu cari lafadz yang tidak jelas kemudian takwil. Wasatiyah. Wasatiyah ahli sunnah, sikap tengah ahlu sunnah. Faqal, beliau mengatakan fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wa jamaah itu pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ahli ta'tilil jahmiyah, antara kelompok yang mengosongkan sifat-sifat Allah, yaitu dari kalangan Jahmiyah, wa ahli tamsilil musyabbihah, dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu dari kalangan musyabbihah. Wa hum wasatun fi babi af'alillah. Ahlussunnah wal jamaah juga pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, amalan-amalan Allah. Bainal jabriyah wal qadariyah, antara jabriyah yang mengatakan yaitu segalanya adalah amalan Allah, kita tak punya amalan sama sekali, yang sholat adalah Allah, yang puasa, yang haji, yang jihad itu adalah Allah, kita sekedar digerakkan saja, kita tidak punya gerakan apapun. Ini jabriyah. Dengan qadariyah yang mengingkari takdir, mengatakan Allah tidak bergerak apapun dalam masalah perbuatan para hamba, tapi betul-betul hambalah yang mengerjakan segalanya tanpa takdir dari Allah. Nah, ini kelompok ekstrim dari sisi tadi yang mengingkari takdir. Wa ghairihim, dan kelompok-kelompok yang selain itu. Wa fi babi wa'idillah, dan dalam masalah ancaman Allah, bainal murji'ah ahlu sunnah itu diantara murji'ah wal wa'idiyah. Murji'ah ini menganggap Allah Ta'ala tidak punya ancaman apapun hakikatnya, yang ada hanyalah janji. Makanya walaupun orangnya itu berbuat maksiat, dia tetap akan masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali. Imannya tidak berkurang, ancaman Allah itu tidak berlaku. Inilah kesimpulan murji'ah, karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Sementara kelompok kedua, kelompok wa'idiyah, yang berlebihan di dalam menetapkan ancaman Allah, bahwasanya apapun yang Allah ancamkan pasti terjadi, tidak ada yang namanya pengampunan untuk orang yang tidak bertaubat. Oh iya, pencuri pasti masuk neraka, pezina wajib masuk neraka, dan Allah wajib menghukum pelaku dosa tanpa ada pengampunan, tanpa ada syafaat dan sebagainya. Inilah kelompok wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim, dari kelompok qadariyah. Sebenarnya lebih tepatnya qadariyah yang mana? Qadariyah Mu'tazilah. Inilah kelompok wa'idiyah itu. Wa fi babi asma'il imani waddin, dalam bab nama-nama keimanan dan agama, yaitu status pelakunya, maka ahlu sunnah wa jamaah pertengahan bainal haruriyah wal mu'tazilah, antara kelompok yang pertama haruriyah mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya pelaku maksiat dia keluar dari iman dan keluar dari Islam. Toyib. Tapi apa? Kalau haruriyah mengatakan kafir, kalau mu'tazilah mengatakan tidak sampai kafir, tapi bukan mukmin, bukan muslim. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, kelompok kedua yaitu murji'ah jahmiyah, dua-duanya satu kelompok dalam masalah pelaku maksiat itu masih apa? Mukmin yang sempurna imannya. Itu murji'ah jahmiyah sama. Jahmiyah lebih ekstrim. Mengatakan apa? Iman itu cukup mengetahui semata. Tahu Allah itu satu-satunya sesembahan, dah cukup, walaupun dia tidak mengamalkan amalan apapun, yang penting tahu. Nah, ini iman sempurna kata Jahmiyah. Ini lebih ekstrim lagi dari murji'ah yang biasa. Ya, semuanya murji'ah kedua kelompok ini. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidhati wal khawarij. Ahlu sunnah wa jamaah pertengahan dalam masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Rafidhah yang mereka itu setia pada Ali dan hulu pada Ali dengan beberapa sahabat. Kurang lebih berapa? 18 sahabat. Tapi jumhur sahabat yang berpuluh-puluh ribu mereka kafirkan. Wal khawarij, dan khawarij yang mana mereka mengagungkan Abu Bakar dan Umar tetapi mengkafirkan Ali, Muawiyah, Utsman dan jumhur sahabat yang lain. Maka ahlu sunnah tidak demikian. Selesai pembahasan tersebut. Qala fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, al-faidatu salisah, faidah yang ketiga, aqidatu ahli sunnati wa jamaah mutabiqatun lil fitrah.
Diingatkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan apa? Karakter asli manusia sebelum manusia itu mengalami kerusakan-kerusakan. Rawal Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi wa lafdhu lil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu sesuai dengan karakter aslinya, cetakan asli sebagai ahli tauhid, sebagai apa? Orang yang cinta pada kebenaran. Inilah fitrah manusia. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Ibnul Wazir Al-Yamani Al-Husaini rahimahullahu taala. Yaitu fitrah manusia itu cinta pada kebenaran, condong pada kebenaran, cinta pada keadilan, benci pada kezaliman, cinta kepada yang baik-baik. Itu fitrah manusia. Dan cinta pada Allah Ta'ala, hanya menyembah satu sesembahan. Itu fitrah manusia. Fa'abawahu yuhawwidani fa'taqib. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi. Au yunassirani, menyebabkan dia menjadi Nasrani. Au yumajisani, menyebabkan dia menjadi Majusi. Tayyib. Hawada yuhawidu wazan fa'ala yufa'ilu ja'lu syai' fi aslil fi'il atau fil masdar, menjadikan sesuatu memiliki sifat pada asal fi'ilnya. Apa itu masdar? Yaitu apa? At-tahawwud, yaitu beragama Yahudi. Tayyib. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga, au yusyarrikani, menyebabkan dia jadi musyrik. Menunjukkan asal fitrah manusia adalah apa? Yaitu ahli tauhid, sebagai seorang muslim yang hanif. Al-hadis. Makanya Nabi Ibrahim masih kecil sudah apa? Membenci yang namanya patung-patung. Ini menyelisihi sesuatu yang benar. Demikian pula Nabi Muhammad tidak pernah menyembah patung sejak kecil. Masih sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu benci kepada kesyirikan, benci pada sesuatu yang tidak layak untuk disembah macam itu. Wa fi sahih Muslim an hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an, yaitu hadis qudsi. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah mengatakan, dan sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semuanya itu hanif. Hunafa. Hunafa itu hanif. Disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, yaitu apa? Al-ma'il ilal haq, al-mu'rid anil batil, yaitu yang condong kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Itulah yang namanya hanif. Selalu apa? Berusaha mencari kebenaran. Ini hukum asalnya. Dan tidak mau kepada kebatilan. Tapi kalau ditipu, ya boleh jadi tertipu kalau ilmunya tidak cukup. Wa innahum atathumus syayatin. Dan sesungguhnya para hambaku mereka didatangi oleh para setan. Ini masalahnya. Fitrahnya suka kebenaran, tapi datang guru-guru atau cikgu-cikgu atau tetangga atau mungkin apa teman dekat yang memesongkan dia, memberikan bisikan-bisikan yang merusak. Fajtalathum an dinihim. Kemudian mereka inilah, para setan inilah yang mengheret, yang menyeret, yang menggelincirkan para hambaku dari agama mereka. Boleh jadi setan manusia yang memberikan bisikan-bisikan secara terang-terangan lewat tulisan atau rekaman, atau setan dari kalangan jin memberikan mimpi-mimpi yang menyesatkan, seperti yang disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala dalam biografi Imam Ahmad. Imam Ahmad didatangi seseorang mengatakan, si fulan bermimpi Anda masuk ke surga. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian terpedaya dengan yang seperti itu, karena si fulan orang lain sendiri dimimpikan dia masuk surga, tahu-tahu dia tertipu dan masuk kepada kelompok Khawarij, merasa menang, merasa yakin Islam, yakin masuk surga, akhirnya bermudah-mudah menyalahkan orang lain, tertipu dengan mimpi, padahal boleh jadi itu bukan dari Allah, tapi itu dari tipu daya setan untuk menipu orang ini. Maka bahaya, jangan kita bermudah-mudah bersandarkan kepada mimpi-mimpi. Tapi apa? Kembalikan kepada dalil Quran wa sunnah dengan bimbingan para sahabat.
Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan mengharamkan kepada mereka sesuatu yang aku halalkan untuk mereka. Baik, agama ini sudah apa? Sudah banyak syariat. Maka jangan kita malah membuat pikiran sendiri, membuat ajaran-ajaran sendiri, semakin mempersempit dan sebagainya. Baik. Maka sesuatu yang halal kita katakan halal. Jangan sampai kita mengharamkan perkara tanpa izin dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sebaliknya juga demikian. Tanpa izin Allah Ta'ala tak boleh kita menghalalkan sesuatu yang dalil mengatakan haram. Wa amarathum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan setan memerintahkan para hambaku tadi untuk mempersekutukan diriku, mempersekutukan denganku sesuatu yang aku tidak turunkan argumentasi tentangnya. Tidak ada dalil yang menyuruh menyembah patung kah, atau menyembah hantu-hantu itu, atau menyembah keris-keris pusaka, atau menyembah jin-jin. Tahu-tahu orang ini malah mengagungkan benda-benda tadi. Nah, ini adalah tipu daya setan. Al-hadis. Kemudian wahadzanil hadisan, kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dua hadis ini yadullani ala anna dinal Islam huwa dinul fitrah, menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan karakter asli manusia tatkala mereka itu diciptakan, sebelum terkena ajaran yang lain-lain. Wa aqidata ahli sunnati wal jamaah, menunjukkan bahwasanya akidah ahlussunnah wal jamaah mutabiqatun lil fitrah, sesuai dengan fitrah. Apa sih contoh akidah ahlussunnah wal jamaah? Akidah yang terbesar apa? Allah satu-satunya sesembahan, tidak seperti berbagai pihak yang malah menyembah sesembahan yang lain-lain atau mencari perantara-perantara dan sebagainya. Hanya Allah yang berhak disembah karena dialah yang mampu mendatangkan rezeki, dialah yang menciptakan dan menghidupkan, maka jangan menyembah yang lain. Thayyib. Dan dia maha baik, dia tidak memerlukan perantara-perantara. Tidak seperti apa sebagian agama yang kalau langsung ke Tuhan tertinggi harus lewat Tuhan-Tuhan yang rendah, dan harus lewat apa? Para padri-padri atau petrik-petrik atau pendeta-pendeta dan sebagainya itu, Petrus-Petrus dan seterusnya. Atau lewat sami-sami untuk sampai ke yang paling tinggi. Tidak memerlukan itu, tapi langsung doa pada Allah. Allah tidak menyuruh melalui perantara-perantara. Makanya ada sebagian orang musyrik tatkala dia masuk Islam, tapi masuk Islamnya jumpa siapa? Jumpa orang-orang sufiyah. Kemudian dikatakan oleh orang sufi, kalau doa pada Allah kita ini masih banyak dosa, maka tak layak kita langsung minta pada Allah, tapi apa? Minta kepada syekh tarikat. Nanti syekh tarikat akan menyampaikan ke wali kutub. Nanti wali kutub akan menyampaikan ke wali ghaus. Wali ghaus nanti baru menyampaikan ke Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan, di agama saya ada macam itu. Lalu untuk apa saya pindah ke sini? Sama aja, ujung-ujungnya melalui perantara. Saya mau cari Tuhan yang mau menerima saya apa adanya. Nah, memang itulah fitrahnya. Allah maha baik, Allah tak perlu perantara yang menyusahkan itu, protokol-protokol. Kita aja dengan fitrah, pengen kalau jumpa sultan langsung, tak perlu lewat orang pertama, kedua, ketiga, keempat, tahu-tahu besoklah datang lagi. Letih kita dengan cara itu. Tak perlu melewati para penjaga yang banyak sekali. Itu fitrah manusia, tak suka dengan cara-cara seperti itu, ingin langsung. Maka Allah Ta'ala sendiri tidak menyuruh perantara. Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Bukan berdoa kepada syekh yang ini, syekh ini baru doa ke wali yang itu. Bukan, langsung saja kepada Allah Ta'ala. Baik. Walihada ja'a fi hadisi Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, maka dari itu datang di dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim, fi qissati jariyatih, tentang cerita wanita hamba sahaya dia. Dan ini yang paling termasuk hadis yang paling dibenci oleh orang-orang sufiyah, baik dari kalangan jamaah tabligh ataupun sufiyah masa lampau. Wa fihi annahu qala afala u'tiquha, yaitu dia bertanya pada Nabi,
apakah tidak sebaiknya saya memerdekakan dia? Karena apa? Jariyahnya ini waktu dia menggembala kambing yang banyak, tahu-tahu kambingnya itu dicuri oleh seekor serigala. Ya namanya serigala, gimana kita menghadapi serigala? Laki-laki aja belum tentu berani. Kalau tanpa senjata, bagaimana dengan wanita? Nah, hilang satu, kemudian tuannya marah dan wanita itu kepalanya dipukul. Setelah itu dia bercerita ke Nabi. Maka Nabi marah dan menganggap ini perkara besar, engkau memukul hamba sahayamu tadi dengan masalah itu. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau saya membebaskan dia? Qal i'tini biha. Nabi mengatakan, bawa dia kemari. Jadi tidak langsung dibebaskan, tapi diperiksa dulu keimanannya. Karena orang kafir tidak layak diperdekakan. Sebagaimana penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um tatkala membahas hadis ini. Beliau mengatakan, saya tidak suka orang kafir dibebaskan. Nanti kalau dia bebas, nanti dia berbuat maksiat, berbuat syirik sesukanya. Tetapi apa? Yang dibebaskan adalah yang muslim, yang mukmin, muslimah, mukminah. Nah sekarang apa ciri-ciri keislaman dan syarat keimanan yang dipilih oleh Nabi? Fa'ataituhu biha. Kemudian saya mendatangi Nabi dengan membawa hamba sahaya saya tadi. Faqala laha aina Allah. Maka Nabi bertanya, di manakah Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan ada di langit. As-sama maknanya adalah al-ulu, yaitu tinggi di atas sana. Qal man ana, siapakah aku? Qalat anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah. Qal a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena dia adalah mukminah. Tatkala perintah itu datang setelah fa dengan inna, taulah kita itu adalah sebagai alasan. Alasan, apa alasan dia dikatakan mukminah? Karena dia meyakini Allah di atas sana dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata para pensyarah dan para fuqaha, ini menunjukkan bahwasanya syarat sah keimanan cukup ini. Bahwasanya meyakini Allah tinggi di atas sana dan kemudian apa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dari sisi yang lain, bukankah syarat sah keimanan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tauhidul asma was sifat yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam masalah asma was sifat, Allah lah yang maha sempurna nama dan sifatnya, termasuk kesempurnaannya adalah dia tinggi di atas sana, tidak bercampur dengan orang-orang macam kita. Padahal orang sufi menyatakan apa? Kita ini masih kotor, tak layak jumpa langsung dengan Allah. Tapi kenapa? Tahu-tahu oh Allah bersama kita, Allah menempel dengan kita, Allah di mana-mana. Ini kontradiksi yang sangat aneh. Baik. Kita aja katanya tak boleh langsung jumpa Allah. Tapi kenapa Allah katanya menempel dengan kita di mana-mana, zatnya bersama kita? Nah, mereka kontradiktif itu. Baik. Maka yang benar adalah Allah Ta'ala tinggi di atas sana karena memang Dia maha suci. Dia tersucikan dari menempel dengan para makhluk, bersatu dengan para makhluk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua ulama sepakat bahwasanya Allah itu bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Baik makhluk yang suci ataupun makhluk yang tidak suci, tetap Allah terpisah dari makhluk. Allah maha suci. Berarti memang layaknya di mana? Paling tinggi di atas sana, di atas arsy-Nya. Baik. Jadi terpisah. Walaupun sebagian mengkritik istilah menempel atau tidak menempel, tapi intinya adalah apa? Terpisah dari makhluk. Baik. Nah, kalau kita yakin Allah Ta'ala maha sempurna nama-nama dan sifatnya, berarti apa? Memang Dialah yang layak disembah, bukan malah menyembah yang lain. Makanya kelompok-kelompok seperti Sufiyah ataupun orang-orang Syiah tatkala meyakini Allah di mana-mana dan meyakini dan tidak benar dalam meyakini asma wa sifat, akibatnya apa? Mereka banyak berbuat syirik. Memang ini akan saling mengharuskan. Tatkala tauhid rububiyahnya itu kacau, tauhid asma wa sifatnya juga kacau, maka apa? Tauhid uluhiyahnya juga mengalami kekacauan. Makanya Nabi mencukupkan dengan ini. Tatkala dia meyakini, wanita ini meyakini apa yang ada dalam fitrah dia, Allah tinggi di atas sana, maka memang dia adalah ahli tauhid. Hanya menyembah zat yang satu ini saja, tidak menyembah yang lain. Apalagi dijelaskan apa? Dia yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan apa? Jangan menyembah yang lain. Baik. Nah, tatkala Nabi mencukupkan ini sebagai syarat keimanan, taulah kita di antara syarat sah keimanan adalah meyakini Allah Ta'ala tinggi di atas sana. Dan ini adalah fitrah manusia. Kalau berdoa,
jiwanya itu menghala kemana? Zat yang tinggi di atas, bukan yang di belakang kita atau di bawah kaki kita atau dalam poket kita, bukan. Baik, itulah fitrah manusia. Melihatnya adalah ke atas. Tatkala apa? Sedang mencari-cari Allah Ta'ala jiwanya itu. Baik. Kemudian fahadihil jariyah bi fitratiha, maka wanita ini, hamba sahaya ini dengan fitrahnya, ajabat, dia menjawab bi annallaha fis sama, bahwasanya Allah di langit. Tidak seperti penghinaan sebagian orang jamaah tabligh. Perempuan hamba sahaya tahu apa dia bodoh. Naudzubillah. Ini wanita sahabat. Bukan seperti orang sekarang yang sudah belajar ke Brisbane tapi tak kenal Allah Ta'ala. Bukan itu. Tapi apa? Para sahabat Rasulullah, walaupun pekerjaannya itu nampak sangat sederhana, tapi mereka adalah orang-orang yang rajin belajar. Makanya imannya betul. Tidak seperti orang-orang lain, sudah belajar jauh-jauh sampai ke entah kutub utara atau kemana, atau bahkan mungkin sampai ke bulan, tetap tak kenal Allah juga. Ini membuang umur. Kalau betul memang apa? Sudah ada yang pernah sampai ke bulan, misalkan kan. Yang ini, walaupun dia adalah wanita hamba sahaya, penggembala kambing, penggembala domba, ternyata dia tahu Allah tinggi di atas sana. Justru ini menunjukkan betapa menyebarnya dakwah Nabi. Sampai wanita yang penggembala kambing pun tahu Allah Ta'ala ada di mana. Dia tahu ajaran Nabi. Ini bukan hanya akidah wanita penggembala domba, tapi ini juga akidah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan lain-lain. Sebagaimana di dalam kitab-kitab hadis. Tatkala Umar ditanya oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda seperti ini? Pakaian biasa, kemudian apa, slipernya digantung di apa itu? Di leher tatkala beliau sedang apa? Melewati sungai itu dan menuntun kendaraan, padahal Anda adalah Amirul Mukminin. Maka Umar ibnu Khattab mengatakan, kalau bukan engkau yang bicara, saya akan hukum engkau. Masalahnya bukan masalah pandangan manusia, masalahnya adalah pandangan zat yang di atas sana. Menunjukkan apa? Umar sendiri yakin Allah Ta'ala tinggi di atas sana. Dan seterusnya, asar sahabat banyak sekali menunjukkan memang apa? Keyakinan yang tersebar dan diajarkan oleh Nabi, juga diyakini para sahabat adalah Allah Ta'ala tinggi di atas langitnya sana. Faqad qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'amintum man fis sama' ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit untuk dia membenamkan kalian ke dalam tanah, kemudian dengan serta merta tanah itu berguncang? Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba, atau apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit untuk dia mengirimkan kepada kalian angin yang menerbangkan kerikil? Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana kesudahan dari peringatanku, atau hasil dari kedurhakaan pada pemberi peringatan yang datang dariku. Nadhir, pemberi peringatan yang datang dari Allah Ta'ala. Apa sisi pendalilannya? Siapa lagi yang di langit yang kita tidak boleh merasa aman, yang kita wajib merasa takut? Tentunya Allah Ta'ala. Maka tak layak untuk ditakwil-takwil. Oh, yang di langit bukan Allah, tapi maksudnya adalah kekuasaannya. Justru kalau kekuasaan Allah hanya di langit, tak perlu kita takut. Kita di bumi, kekuasaan Allah terbatasi di langit saja. Untuk apa kita takut? Justru ayat ini menjelaskan betapa universalnya kekuasaan Allah. Walaupun zatnya di langit, tapi dia mampu untuk membenamkan kita di bumi. Walaupun dia di langit, tapi dia mampu menerbangkan angin yang mampu mengirimkan angin yang menerbangkan kerikil. Kerikil kecil aja, tak ada apa-apanya. Tapi kalau diterbangkan angin, boleh apa? Secepat peluru, boleh selaju peluru, sangat membahayakan. Maka ayat ini justru apa? Menjelaskan tentang ketinggian zat Allah Ta'ala dan kehebatan kekuasaan dia. Tinggi di atas sana, tapi kekuasaannya sampai di sini. Menunjukkan apa? Betapa sempurnanya dia dan layak untuk ditakuti. Tapi tatkala ditakwil, justru orang jadi tidak takut. Apakah kalian merasa aman dari zat yang kekuasaannya di langit? Tak perlu takut kita, kekuasaannya di langit. Untuk apa dikhususkan kekuasaannya di langit? Kenapa tidak dikatakan kekuasaannya di langit dan di bumi? Ini jadi takwil yang sangat panjang. Akhirnya orang tak perlu takut, kekuasaannya di langit kan? Tak perlu takut kita. Kita orang bumi. Ini kalau apa? Hasil dari takwil. Maka maksudnya man fis sama, man ini kembali ke zat atau sekedar kekuasaan? Kembali ke zatnya, yaitu zatnya memang di langit.
Iya kan? Kalau man ini kembali kemana? Katanya mereka kan belajar alfiyah, bahkan hafal alfiyah, tapi menafsirkan man saja banyak yang kacau. Orang-orang ahli bid'ah itu. Jelas man ini kembali ke zatnya. Kalau tidak ada dalil yang sangat khusus yang memalingkan dari asalnya. Coba kalau misalkan ada orang mengetuk pintu rumah kita, man. Jelas apa? Kalau kita yang mengetuk, kita akan mengatakan, oh saya Abdurrahman. Tak ada tahu-tahu, oh ini saya adalah sekedar apa? Ilmunya Abdurrahman, Abdurrahmannya tertinggal di Kedah misalkan, atau tertinggal di Canglun. Nggak ada, jelas man itu orangnya sudah di situ. Oh iya. Itulah asal dari man. Kalau tidak, untuk apa? Membahas susah payah, menakwil susah payah. Padahal lafadznya sangat jelas. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit? Man kembali ke zat. Itulah hukum asalnya. Baik. Kemudian kita cari titik yang sesuai. Wal muradu bis sama al ulu. Yang dimaksudkan dengan as-sama langit adalah al ulu, yaitu yang di ketinggian sana. Jelas Allah bukan di langit pertama atau kedua. Allah tinggi di atas apa itu? Arsy-Nya. Kita tahu surga itu ada di langit ketujuh. Dan surga bertingkat-tingkat. Surga yang paling atas, surga Firdaus. Nah, atapnya itulah arsy. Nah, di atas arsy itulah Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di langit bukan maksudnya langit pertama, bahkan di atasnya langit ketujuh sana, jauh sekali zatnya. Tapi memang kekuasaannya hebat sampai di sini, menunjukkan memang dia maha kuasa. Baik, au takunu fi bimakna ala, fi sama ay ala sama, di atas langit. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dan benar-benar aku akan menyalib kalian. Fi maksudnya ala, yaitu di atas apa? Batang pokok kurma, kata si Fir'aun. Fi bimakna ala. Baik. Apa contoh fi bimakna ala? Mudah sekali. Apa itu? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kemudian apabila sholat Jumat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi. Apa makna fi? Ala. Rata-rata orang bertebaran di bumi di mana? Bukanlah masuk untuk apa itu? Ke dalam longkang. Tapi apa mungkin? Ya ke kedai-kedai. Rata-rata kedai di atas bumi lah. Tayyib. Rata-rata orang habis sholat Jumat kan mungkin apa? Cari cendol lah, atau cari apa itu? Kelai cikang atau apa. Di mana? Bukan masuk ke dalam sumur, tapi di atas permukaan bumi. Mereka tahu fi bimakna ala, tapi tahu-tahu apa? Banyak yang menakwil seakan-akan tak tahu lah fi itu apa. Jelas fi ma'ruf, kalian sendiri tahu apa itu fi. Bimakna ala. Ala judhu'in nakhl, di atas batang pokok kurma. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.